Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fitriani dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi, pada video ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan media massa dari masa ke masa dan juga bagaimana dampak dari munculnya berbagai media massa tersebut bagi masyarakat. Menurut Nuruddin, dalam bukunya Perkembangan Teknologi Komunikasi, sejarah media massa diawali dengan ditemukannya media cetak dan terus mengalami perkembangan selama abad ke-20 hingga kini. Media massa mencapai puncak kejayaannya di abad ke-20 hingga dikenal juga sebagai abad komunikasi massa. Memasuki abad ke-21, media massa mulai menggunakan internet untuk menyebarluaskan berita dan informasi kepada halayak yang ramai yang jauh lebih luas. Lalu bagaimana sebenarnya perkembangan media massa di Indonesia? Yang pertama yaitu sejarah perkembangan televisi di Indonesia. Sejarah televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 yang ditandai dengan disiarkannya dua peristiwa besar di Indonesia, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1962 di Istana Merdeka dan juga upacara pembukaan Asian Games keempat tanggal 24 Agustus 1962 di Gelora Bung Karno oleh Televisi Republik Indonesia atau dikenal dengan sebutan TVRI. Sejak saat itulah, TVRI mulai mengudara secara reguler dan mulai menyebarkan sayapnya ke seluruh Indonesia setelah diterbitkannya satelit Palapa A1. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah perkembangan radio. Tercatat bahwa radio siaran pertama didirikan pada tanggal 16 Juli 1925 dengan nama Bataviase Radio Vereniging atau BRV. Sejak saat itu, bermacam-macam stasiun radio swasta bermunculan di berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan surat kabar. Sejarah surat kabar di Indonesia diawali pada masa penjajahan Belanda, ditandai dengan diterbitkannya sebuah karya yang ditulis tangan yang bertajuk Memories der Nouvelle 1615 setelah mesin cetak tiba di Indonesia pada kisaran tahun 1618. Surat kabar pertama terbit yang berisi berbagai ketentuan dan perjanjian antara pemerintah kolonial Belanda dengan pihak Kesultanan Makassar. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan majalah. Di Indonesia sebenarnya majalah sudah mulai terbit sejak zaman penjajahan Belanda, namun tidak bertahan lama. Kemudian sejarah perkembangan internet di Indonesia. Internet mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1990-an. Jumlah pengguna internet pada tahun 2016 mencapai 132,7 juta pengguna. Kemudian, bagaimana sih dampak bagi masyarakat di Indonesia dari munculnya berbagai media massa saat ini? Yang pertama yaitu dampak munculnya televisi. Salah satunya yaitu masyarakat semakin mudah mengenal budaya daerah maupun budaya negara lain melalui siaran televisi. Yang kedua yaitu radio. Dengan adanya radio, kita dapat mendengarkan berita yang berisi tentang siaran dakwah atau siaran agama, hiburan, pendidikan, dan berita-berita lainnya. Yang selanjutnya yaitu dampak munculnya internet. Yang pertama yaitu memudahkan kita berkomunikasi dengan orang lain, baik itu lintas daerah maupun lintas negara. Yang kedua, memudahkan pencarian informasi. Yang ketiga, memudahkan transaksi bisnis, memudahkan berbagai transaksi bisnis dan masih banyak lagi dampak dari munculnya internet bagi masyarakat di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa kemunculan berbagai media membuat masyarakat sebagai konsumen media dimanjakan dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari berbagai media itu sendiri.
Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.